Philip semuanya, selamat datang di podcast Talk to Philip yang membahas seputar dunia pasar modal dan finansial. Bersama saya Farah, saya Roni, dan saya Edo. Nah, saat ini kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan. Nah, di pertengahan bulan puasa Ramadan ini, semoga teman-teman masih pada semangat ya sampai akhir bulan nanti. Nah, tentunya di bulan Ramadan kali ini ada sedikit yang berbeda nih, karena pemerintah sudah melonggarkan bahkan sudah mencabut izin PPKM, jadi semuanya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan tentunya pusat perbelanjaan, ruang publik sudah bisa dipergunakan sesedia kala mungkin. Nah, Sobat Philip semuanya, dari beberapa hari yang lalu sempat nih ada beberapa konser musik yang digelar dan sangat ramai sekali ya teman-teman semuanya. Kalau Mas Roni dan Mas Edo ketahui ada konser Blackpink, ada konser Raisa yang mana tiketnya ludes banget dijual. Hampir 2 hari sudah sangat ludes ya, bahkan tiket lebaran juga sangat ludes dijualnya. Nah, ini tuh sebagai pertanda bahwa perekonomian di Indonesia kembali pulih, kembali bangkit. Untuk itu, Mas Roni dan Mas Edo, apakah melihat dari keadaan ini membuktikan bahwa ekonomi di Indonesia kembali bergairah? Kalau menurut Mas Roni dan Mas Edo, bagaimana nih perekonomian di Indonesia? Apakah ini sebagai tanda atau sebagai wujud bahwa perekonomian di Indonesia kembali pulih? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, memang saat ini ekonomi Indonesia bisa dibilang sudah mulai bergairah ya Mbak ya. Melihat di mana kalau kita lihat berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik itu melihat bahwa data PDB kita ini sudah mulai tumbuh ya, terutama pada kita lihat di tahun 2022 lalu ya, itu PDB kita itu sudah mencatatkan kenaikan cukup baik, itu hingga mencapai 5,31% ya, itu naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang dimana pada tahun 2021 itu kenaikannya hanya mencapai 3,7%, itu lebih rendah, dan itu dikarenakan memang seperti kita ketahui penurunan di tahun 2021 dikarenakan memang ada COVID-19 yang melanda. Nah, dan sehingga di tahun 2023 ini kita melihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan tumbuh nih, ini sejalan dengan perkiraan dari Bank Indonesia yang dimana Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai di kisaran 4,7% sampai di 5,3%, dan itu juga sejalan dengan prospek dari pertumbuhan kita yang dimana tingkat konsumsi kita nih sudah mulai meningkat nih, terutama dari tingkat konsumsi rumah tangga kita yang sudah mulai naik, dan juga tingkat investasi kita yang juga mulai naik, dan itu juga sejalan juga yang dimana tadi Mbak Farah bilang itu kan didorong dari pasca penghapusan PPKM ya. Betul. Nah, itu masyarakat udah mulai kembali aktivitas normal kembali tuh, dan selain itu juga tingkat investasi juga mulai meningkat tuh dikarenakan aliran modal asing itu sudah mulai masuk di Indonesia, sudah mulai banyak ya, dan itu membuat optimisme bahwa di tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kita bisa kembali atau tumbuh ya, bergairah seperti itu. Oke, jadi teman-teman semuanya, tadi ada beberapa yang bisa kita highlight dari uraian dari Mas Edo. Ini ada sektor ekonomi dan sektor investasi yang mana sudah mulai pulih di tahun 2022 dan 2023. Dan tentunya teman-teman semuanya, ketika PPKM sudah dicabut, untuk ekonomi ini sangat kelihatan banget ya Mas kontrasnya. Kalau misalkan dulu kita apapun dibatesin, pengen beraktivitas serba dibatesin. Jadi kita ingin beraktivitas di luar pun ingin kayak healing lah ya, bahasa santainya healing gitu, pengen beli ini beli itu.
kayak ada sesuatu yang aduh nanti dulu deh, belum tahu nih ke depannya nanti akan apa yang terjadi gitu kan. Tapi kalau 2023 ini sepertinya sudah bisa kembali seperti sedia kala ya. Jadi apapun yang kita lakukan sudah kembali normal gitu. Nah, tentunya teman-teman juga bisa berinvestasi dengan lebih tenang ya Mas ya. Kalau dulu di 2022 seperti was-was gitu, seperti was-was, masih dibayang-bayangi ketakutan akan apa nanti yang bisa terjadi karena serba ketidakpastian di 2022 kemarin. Tapi di 2023 ini para investor sedikit lebih tenang ya kan. Karena sudah terlihat nih arah pergerakannya ya Mas ya, ekonomi seperti itu. Oke, kalau dari pandangan Mas Roni, adakah saham-saham atau beberapa sektor yang mungkin bisa menjadi pandangan investor untuk berinvestasi di 2023? Oke, nah berhubung kita sudah mau menjelang Lebaran, nah biasanya sektor-sektor yang ramai itu biasanya adalah sektor-sektor telekomunikasi nih. Contohnya apa saja sahamnya? Ada saham Indosat, ada saham Excel, ada saham Telkomsel seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, kenapa banyak saham itu yang kita investor masuk ke dalam sektor itu? Karena banyaknya orang yang komunikasi antara saudara sesama saudara nih, antara jarak jauh gitu ya. Jadi kan mungkin ada yang nggak bisa pulang kampung saat Lebaran nanti gitu. Ya akan berhubungannya dengan melalui alat telekomunikasi tersebut seperti itu. Oke, berarti sektor telekomunikasi masih cukup digandrungi ya di betul. musim-musim Lebaran kali ini. Nah, kalau dari pandangan Mas Edo sendiri, apakah ada sektor lainnya atau setuju juga nih telekomunikasi menjadi sektor utama di musim Lebaran kali ini? Oke, untuk sektor lainnya sebelumnya saya juga setuju ya dengan pertanyaan dari Mas Roni, yaitu sektor telekomunikasi juga oke ya di menjelang Lebaran nanti. Dan selain dari sektor telekomunikasi, saya juga ada sektor lain seperti sektor retail, consumer goods, sama juga sektor transportasi ya. Mengapa saya highlight dari 3 sektor itu? Pertama, karena kalau untuk sektor retail tentu menjelang pas Ramadan ya, dan juga menjelang Lebaran itu tingkat konsumsi masyarakat tuh meningkat dikarenakan apa? Hal ini didorong dari konsumen ya, itu kayak mendapat tunjangan ya, tunjangan hari raya biasanya kan tunjangan hari raya keluar nih. THR nih. Iya, THR nih kan. Nah, THR itu bentar lagi dapat nih kita. Iya. Nah, juga dapat nih pasti. Nah, itulah yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat meningkat karena adanya THR. Nah, mereka berbelanja nih, terus sehingga itu mendorong sektor retail itu meningkat. Dan kedua itu sektor consumer good. Consumer good juga kalau saya lihat juga masih cukup optimis ya. Mengapa? Karena memang setelah kita mau mendekati Lebaran, biasanya masyarakat itu membeli perlengkapan menjelang Lebaran ya, atau makanan minuman ya untuk menjelang Lebaran. Jadi kayak misalkan beli kue-kuehan, terus beli sayur-sayuran, itu kan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Dan yang ketiga itu kenapa saya bilang sektor transportasi juga masih optimis. Saya melihat di sektor transportasi ya, apalagi menjelang mudik Lebaran nanti ini, biasanya sektor saham-saham yang berada di sektor transportasi itu juga ikut terdampak meningkat ya. Seperti itu. Jadi mengapa di sektor transportasi saya melihat masih ada prospek nih dia menjelang Lebaran nanti itu bisa meningkat seperti itu. Oke teman-teman semuanya, tadi sudah disebutkan ada beberapa sektor nih, yakni consumer goods, retail, transportasi, dan telekomunikasi. Nah, dari beberapa sektor ini, dari Mas Roni dan Mas Edo, bagaimana sih cara menganalisis terkait fundamental dari perusahaan-perusahaan ini secara lebih sederhana dan detail agar teman-teman semua di sini bisa tahu nih cara menganalisis fundamentalnya secara lebih sederhana. Boleh dari Mas Roni dulu? Oke, kalau dari saya ya, menurut saya nih ya. Nah, biasanya saya kalau menganalisis suatu saham, itu saya lihat dari nilai bukunya nih. Nilai buku itu apa? Nilai buku itu adalah PBV. Kita lihat untuk menilai suatu saham tersebut lagi under value atau over value. Kemudian kita juga bisa lihat juga nih dari rasio keuangannya nih. Nah, kemudian kita lihat dari ROI-nya, kemudian kita lihat dari rasio hutangnya dia. Apakah perusahaan tersebut mengalami hutang yang cukup tinggi atau enggak nih? Kalau misalkan utangnya masih ya tipis-tipis gitu ya, kita masih bisa masuk lah ya. Tapi kalau misalkan utangnya udah kita lihat DER-nya itu udah besar,
Nah, sebaiknya kita hindari gitu. Nah, kemudian mungkin dari Edo ada tambahan lagi nih untuk rasio-rasionya nih. Oke, untuk rasio sih saya bilang Mas Roni udah cukup oke ya. Cuman kayak pertambahan kayak kita lihat PE juga ya. Karena kita lihat juga price earning ratio-nya kita harus juga lihat nih bagaimana sih PE setiap perusahaan ya. Karena dan kita lihat juga nih secara industrinya. Jadi kalau di mana dikatakan saham itu katakan murah atau mahal, itu kita lihat secara industrinya, rata-rata industrinya. Apakah PE saham tersebut di atas rata-rata industri atau di bawah rata-rata industri. Kalau misalkan harga sahamnya itu atau PI-nya tersebut di bawah rata-rata industri, itu menandakan sahamnya itu terbilang murah. Namun sebaliknya, jika misalkan rata-rata PI suatu saham tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dari industrinya, itu dikatakan mahal, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa membandingkannya sektor ke sektor ya, industri ke Betul, industri ya. betul. Kalau misalkan berbeda sektor, kayaknya kurang pas ya Mas? Iya, betul. Misalkan teman-teman pengen mencari saham retail nih, kan ada banyak banget nih saham retail ya. Nah, kalian bisa membandingkannya saham-saham apa aja yang masuk di sektor tersebut. Kalian bisa membandingkannya, lalu bisa memilih, oh kayaknya saham A nih yang cocok untuk tujuan investasi saya ke depannya. Gitu ya Mas ya. Nah, oke, berarti tadi kita harus melihat dari harga wajarnya juga nggak sih, Mas? Betul. Tentu Harga dong. wajarnya tentu. ini, kalau teman-teman pengen tahu harga wajar dari sebuah saham, caranya gimana, Mas? Oke, untuk kita mau tahu ya, menilai suatu saham itu wajar atau enggak, pertama kita lihat dari ke laporan keuangannya terlebih dahulu ya. Untuk lihatnya bagaimana, untuk Sobat Philip bisa lihatlah di aplikasi kita di Poems, karena aplikasi Poems kita juga udah lengkap banget ya. Benar. Super lengkap nih, ada data fundamental, teknikal, itu bisa tuh teman-teman kulik tuh satu persatu. Nah, biasanya juga untuk teman-teman yang mau lebih tahu dalam, biasanya setiap bulan kita juga ngadain webinar gitu ya, Mas Yoni ya. Untuk aplikasi bagaimana penggunaan Poems tersebut ya Mas. Betul. Jadi setiap bulannya tuh kita mengadakan kelas-kelas edukasi ya, supaya tentunya Sobat Philip juga lebih menguasai nih cara tradingnya, cara investnya seperti apa kayak gitu, dan juga memahami fitur-fitur terbaru dari Philip Sekuritas Indonesia seperti itu. Oke, tadi Mas Edo sudah sempat spill nih, ada salah satu fitur untuk melihat laporan keuangan dan fundamental perusahaannya. Boleh disebutin Mas, apa tuh fitur yang ada di Poems ID untuk melihat data-data tersebut, atau enggak misalkan pengen lihat jadwal aksi korporasi atau pengen ngelihat laporan keuangan secara tahunan, ada di fitur apa? Untuk lihatnya bisa teman-teman lihat di bagian stock screener ya. Untuk data, terus pilih data fundamental, di situ teman-teman bisa lihat nih, teman-teman mau lihat data fundamental apa, apakah PI-nya, BBV-nya. Terus kalau misalkan teman-teman ingin mendalami misalkan salah satu saham, contohnya misalkan saham Unilever nih, bagaimana kinerjanya sih baik atau enggak, itu bisa ketik aja nih kode sahamnya aja di UNVR ya. Nanti di situ keluar laporan keuangan dari Unilever, dan itu udah detail sih untuk perkembangannya. Jadi selama 3 tahun terakhir seperti itu. Oke, jadi bukan hanya 1 tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir sudah bisa dilihat secara lebih detail di aplikasi Poems ID di bagian stock screener ya Mas ya. Betul. Oke, dan tadi sempat ngasih tahu juga nih kalau ada kelas webinar ya. Nah, untuk cara ikutnya gimana nih Mas? Teman-teman Sobat Philip biar pada tahu. Oke, kalau teman-teman nih pengen ikut kelas webinar kita nih gitu. Jadi pastinya tentu teman-teman harus install dulu aplikasi Poems ID, dan itu wajib ya bagi teman-teman ya. Wajib nih. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman login ke dalam aplikasinya, nanti di situ cari menu online seminar ya teman-teman ya. Nah, di situ nanti akan ada muncul sejadwal 1 bulannya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pilih kelas apa yang ingin diikuti. Di situ ada kelas yang basic untuk yang pemula, kemudian ada kelas fitur untuk membahas fitur-fitur terkait fitur terbaru dari Poems, kemudian juga ada kelas teknikal, fundamental, dan juga kita yang baru ini kita ada kelas bersama emiten ya, Mas Edo nih. Betul. Gitu, seperti itu. Jadi sangat lengkap. Lengkap sekali. Berbagai kelas bisa diikutin, ada dari kelas fundamental, technical analysis, Betul. dan bersama emiten. Jadi pada tiap bulan pasti akan ada pembahasan bersama emiten-emiten terpilih yang mana bisa kalian ikutin. Jadi teman-teman bisa tahu review emiten tersebut ya Mas ya. Betul. Nah, itu seru banget, dan tentunya apakah kelasnya gratis?
Kelasnya tentu gratis, 100% gratis. Iya, betul. 100% gratis. Jadi teman-teman bisa langsung join. Caranya buka akun dulu ya. Buka akun dulu. Terus kalian bisa memilih kelas mana yang pengen kalian ikutin sesuai jadwal kalian. Dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Betul. Oke, sebelum ditutup nih, ada pesan dan kesan atau ada ya tips and trick untuk memaksimalkan investasi di musim lebaran kali ini, Mas? Boleh dari Mas Edo dulu. Oke, mungkin untuk tips kesan dan pesan ya. Boleh. Untuk sobat Philips semua. Jadi khususnya ya, untuk para investor pemula, jika misalnya bingung nih, kira-kira cara filter saham yang baik bagaimana? Mungkin teman-teman, yang pertama tips dari saya adalah teman-teman harus tahu atau kenali terlebih dahulu emiten yang teman-teman ketahui nih, baik itu dari segi bisnisnya, terus produknya, dan juga kinerja keuangannya pastinya. Nah, terus yang kedua itu juga teman-teman harus lihat nih kinerja dari net profit margin dari emiten tersebut. Apakah tumbuh atau enggak nih ya, minimal pertumbuhannya 3-5 tahun terakhir. Bagaimana ketika tumbuh, itu berarti menandakan perusahaan mampu mencetak net profitnya dengan baik. Nah, dan yang ketiga, pasti teman-teman juga harus tahu nih untuk melihat debt equity ratio-nya. Jadi melihat apakah nilai utangnya itu lebih besar dari debt equity ratio-nya. Jika misalkan lebih besar, berarti menandakan perusahaan memiliki utang yang tinggi seperti itu. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa lihat market leader-nya. Bagaimana sih market leader dari suatu saham tersebut, seperti itu. Nah, Sobat Pilih semuanya, tadi ada 4 poin yang bisa kalian ketahui sebelum melakukan pembelian saham nih. Yang pertama, kalian harus tahu dulu nih, seluk-beluk saham tersebut apakah kinerjanya bagus atau tidak, apakah fundamentalnya bagus atau tidak, dan itu bisa kalian cek di aplikasi Poems ID ya teman-teman semuanya. Dan yang kedua, kalian juga harus tahu terkait dengan debt equity ratio dan juga net profit margin dari saham-saham tersebut. Dan keempat nih yang paling oke dan paling harus kalian ketahui juga, apakah saham tersebut menjadi market leader di sektor tersebut. Ya, jadi ada betul. 4 poin yang bisa kalian gunain sebagai patokan ketika ingin melakukan pembelian saham. Oke, itu tadi dari Mas Edo. Sekarang dari Mas Roni nih, adakah pesan-pesan untuk Sobat Philips semuanya sebelum memaksimalkan investasi di musim lebaran kali ini? Oke, nah yang pertama, ketika Sobat Philips nanti menerima THR, jangan lupa untuk investasi nih sebagian ya. Jadi jangan semuanya dana THR itu dihabiskan untuk berbelanja nih, jangan foya-foya gitu ya. Dan juga jangan FOMO nih. Gitu. Jadi tetap harus disisihkan untuk investasi gitu ya. Jadi jangan disisakan, tapi disisihkan untuk investasi. Nah, selanjutnya yang tadi kita, kalau misalkan Mas Edo tadi membahas fundamental untuk ngelihat jangka panjang investasi kita. Nah, kalau misalkan ada teman yang suka scalping ataupun yang suka swing trading, nah itu bisa ngelihatnya dengan analisa teknikal ya. Iya, Itu dengan analisa teknikal yang mudah dipahami. Dan juga kita bisa menggunakan indikator yang sudah tersedia lengkap di aplikasi Poems ID. Tinggal teman-teman lihat aja indikatornya apa yang teman-teman kuasai, dan kapan waktu belinya, kapan waktu jualnya, dan take profit pada saat untung. Wih, seru banget. Jadi itu tadi salah satu tips dan trik untuk memaksimalkan THR juga ya Mas. Betul, memaksimalkan THR di musim lebaran kali ini. Jangan sampai teman-teman FOMO nih, semua dana THR langsung dibeliin. Ya, aduh mainan lucu banget, atau enggak, aduh ini sepatu udah diidam-idamkan nih, atau enggak, aduh udah ngincer nih dari lama tas yang udah dipengeni nih. Jangan sampai kalian menggunakan dana THR itu semua-muanya digunakan untuk shopping. Jadi paling enggak sebagian dipakai untuk investasi daripada menyesal belakangan ya Mas ya. Tadi Mas Rani udah bilang lebih baik disisihkan daripada harus disisakan. Nah, itu kata kuncinya. Oke, Mas Edo dan Mas Roni, sepertinya waktunya juga sudah di penghujung nih ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah bergabung di podcast kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di podcast selanjutnya. Amin. Terima kasih Mas. Dan Sobat Philips semuanya bisa menyaksikan kembali tayangan ini di channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia dan di podcast Talk to Philips. Jadi teman-teman bisa menyaksikan ulang
di channel-channel kita. Dan tentunya jangan sampai lupa untuk follow Instagram kita, Twitter, dan Facebook kita, semua sosmed kita di @talktopilip agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pasar modal. So cukup sekian. Jadi terima kasih semuanya dan see you, bye-bye. Talk to us, Talk to Philip. Nah, videonya seru nggak? Kalau seru langsung like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel YouTube Philip Sekuritas Indonesia. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung tulis di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.